Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syabahaidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan pada kita sehingga kita bisa mendapatkan pahala indallah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa annal a'mala bin niyyati wal hisbati. Babu ma utawi iki iku bab nerangake utawi iki iku bab babe perkara jaa kang wis utawa nerangaken perkara jaa kang wis teka apa ma annal a'mala sak temene pira-pira amal kang bagus iku bin niyati kelawan niat, wal hisbati lan kelawan niat golek ganjaran, walikul limri'in lan iku ketuwe saben-saben wong ma utawi perkara nawa kang wis niat sapa kulumri'in. Fadakhala mongko manjing fihi ing dalem manawa al imanu iman, wal wudu'u lan wudu,
wassalatu lan salat, wazzakatu lan zakat, wal hajju lan haji, wassaumu lan puasa, wal ahkamu lan pira-pira hukum. Wa qala lan wasdawa sapa Allah Ta'ala, qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Qul dawa sapa sira, kullun utawi saben-saben wong, kullun ay kullu wahid, saben-saben wong iku ya'malu nglakoni sapa kullun ala syakilatihi ing atase tegese lanang, ala ahlihi ing atase keluargane rajul, yahtasibuha kang amrih ganjaran sapa rajul ing nafaqah iku shadaqatun shadaqah. Wa qala lan wasdawu sapa Kanjeng Nabi, walakin jihadun lan tetapine iku jihad, wa niyatun lan niyat. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan tentang pentingnya niat, tentang pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan yang baik yang kita lakukan, agar kita tidak lupa niat di dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Karena sahnya dan diterimanya sebagian amal itu tergantung kepada niat. Sebagian amal soleh itu tidak sah tanpa niat, seperti sholat, wudhu, puasa, itu nggak akan sah jika tidak disertai dengan niat. Dan sebagian amal itu sah tanpa niat tetapi tidak berpahala indallah, tidak akan diterima, tidak akan diberikan pahala oleh Allah kalau tidak disertai dengan niat, dan niatnya itu harus lillahi ta'ala, niat karena Allah. Seperti misalnya memberikan nafkah kepada istri dan anak, dilakukan tanpa niat sah, tetapi jika seseorang tidak meniatkannya dengan niat yang baik, maka dia tidak akan mendapatkan pahalanya. Jadi ada sebagian amal soleh itu tidak sah tanpa niat, ada sebagian amal soleh itu sah tanpa niat tetapi tidak akan membuahkan pahala bagi pelakunya jika tidak disertai dengan niat. Annal a'mala bin niyati wal hisbah, bahwa amal yang di sini yang dimaksud adalah al-a'mal asy-syar'iyyah, al-a'mal asy-syar'iyyah, al-a'mal as-salihah, yaitu amal yang dinilai oleh syara sebagai amal yang baik, sebagai amal yang saleh. Yang dimaksud di sini bukan semua amal, bukan semua amal yang baik, yang buruk itu semuanya tergantung pada niat, tidak. Karena kalau al-a'mal as-sayyi'ah, amal yang buruk, meski tidak disertai dengan niat, maka itu jadi sebagai sebuah keburukan. Jadi beda antara al-a'mal as-salihah dan al-a'mal as-sayyi'ah. Perbuatan yang baik kalau tidak disertai dengan niat, maka nggak akan diterima oleh Allah. Sebagian tidak sah jika tanpa niat. Tapi kalau perbuatan buruk tanpa niat pun itu akan jadi. Misalnya ada seseorang, ini contoh yang menunjukkan bahwa keburukan tidak harus disertai dengan niat. Misalnya ada seseorang mencaci maki saudaranya sesama muslim, dengan mencaci makinya sampai menyebut binatang, misalnya kamu hewan, dan atau langsung menyebut namanya. Kemudian dia mengatakan ketika ditegur, kenapa kamu menghina saya, kenapa kamu mencaci maki saya? Dia mengatakan, saya nggak niat mencaci kamu kok, saya niatnya memuji kamu.
itu diterima atau tidak oleh kita yang dicaci, kita nggak akan bisa menerimanya. Kenapa? Itu karena niat keburukan itu atau melakukan keburukan tidak harus disertai dengan niat, maka dia sudah menjadi sebuah keburukan. Seseorang minum khamr misalnya, meskipun dia tidak niat untuk minum khamr, misalnya klaim dia, atau klaim dia niatnya itu baik, maka tetap itu adalah maksiat. Bukan kemudian berubah menjadi sesuatu yang baik. Misalnya niatnya lillahi ta'ala, minum khamr kok lillahi ta'ala, dia bermaksiat, dia menentang Allah lillahi ta'ala, ya tidak pas, tidak sesuai. Tetap jadi kemaksiatan jika seseorang itu melakukan sebuah kemaksiatan meskipun dengan niat yang baik. Misalnya seseorang mencuri, maka nggak bisa diniati dengan niat yang baik, tetap itu akan menjadi maksiat. Jadi al-amal di sini anal amal bin niyat wal hisbah, maksudnya adalah al-amal asy-syar'iyyah atau al-amal as-shalihah. Bahwa amal itu harus disertai dengan niat. Niat maksudnya al-qasdul jazim. Jadi menyengaja dengan kuat untuk melakukan suatu amal perbuatan yang baik. Dan itu yang menentukan antara ibadah yang bukan ibadah. Kalau ada seseorang sholat tidak disertai dengan niat, maka nggak jadi sholat. Tidak jadi sebagai amal soleh yang bernama sholat. Seseorang misalnya mandi, dia sudah membasahi seluruh badannya. Dia misalnya habis kalau perempuan misalnya setelah haid atau dia setelah berhubungan suami istri, kemudian dia mandi. Dia sudah membasahi seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sudah rata dengan air, sudah basah dengan air. Tetapi dia tidak niat di dalam hatinya untuk mandi wajib, maka ya tidak jadi, mandinya menjadi mandi biasa. Sehingga niat ini sangat menentukan seseorang ibadahnya itu sah atau tidak sah dalam sebagian besar amal ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kemudian yang kedua wal hisbah. Niatnya itu bukan hanya menyengaja untuk melakukan suatu perbuatan itu saja, tetapi juga harus disertai niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Al-hisbah itu artinya thalabul ajr, ihtisaban. Jadi dia beramal untuk mencari pahala Allah agar mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua hal. Yang pertama niat, kemudian niatnya juga harus karena Allah. Kalau seseorang misalnya dia tadi sholat, dia sudah niat untuk mengerjakan sholat. Artinya ada al-qasdul jazim, ada kesengajaan melakukan sholat yang mantap pada dirinya. Dia sudah mengatakan usolli fardhu zuhri, misalnya usolli fardhu asri di dalam hatinya, karena niat itu ada di dalam hati, amalun qalbi, perbuatan hati. Tapi dia sholatnya itu bukan karena Allah, tetapi agar dipuji oleh temannya sebagai orang yang rajin sholat misalnya. Maka di satu sisi sholatnya itu sudah sah karena ada niat, tetapi dia tidak berpahala karena nggak ada hisbah, karena dia melakukannya bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Jadi niat itu menentukan keabsahan sebagian besar ibadah. Nah, hisbah, niat yang karena Allah itu akan menjadikan amal soleh itu berpahala indallah. Jadi ada dua hal di sini yang harus diperhatikan. Walikulli imri'in ma nawa, nanti akan dijelaskan lagi dalam hadisnya. Ini kan judul bab yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang merupakan kesimpulan dari hadis-hadis yang akan disebutkan. Jadi kesimpulannya di atas, bukan di bawah. Kalau kita biasanya kesimpulannya di bawah. Kalau Imam Bukhari
kesimpulannya di atas. Sebelum menyebut hadis, beliau menyebut isi dari hadis itu dan penafsiran bahkan dari Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga walikulli imri'in ma nawa, beliau mengatakan ini penafsiran dari beliau, fadakhala fihil imanu wal wudu'u was salatu waz zakatu wal hajju was shaumu wal ahkam. Ini contoh yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang masalah al-a'mal ini. Semua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah al-a'mal asy-syar'iyyah. Al-a'mal asy-syar'iyyah seperti wudu, iman, wudu, salat, zakat, haji, saum, ahkam. Ahkam ini yang dimaksud seperti ahkamun nikah, ahkamul muamalat dan lainnya. Karena yang ibadah itu sudah disebut di depan. Al-wudu, as-salah, az-zakah, al-hajj, as-saum, itu kan ibadah. Yang disebut dalam fikih itu ada qism al-ibadat. Kemudian ada muamalat, itu yang dikehendaki oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan al-ahkam, yaitu ahkamun nikah, ahkamul bai' wasyira dan seterusnya dari al-muamalat. Semuanya itu masuk di dalam kategori al-a'mal asy-syar'iyyah yang harus disertai dengan niat agar sah ibadahnya dan harus disertai dengan niat lillahi ta'ala agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Al-Imam Al-Bukhari dalam ayat ini, dalam menafsirkan ayat ini, beliau menafsirkannya dengan ala niyatihi, ala syakilatih ay ala niyatihi. Memang di sini ada beberapa penafsiran dari para ulama tentang makna syakilatihi. Sebagian ulama ada yang menafsirkannya seperti Al-Imam Al-Bukhari, dan itu tidak sedikit. Banyak, ada beberapa ulama salaf yang menafsirkannya sama seperti beliau, seperti Al-Hasan Al-Bisri dan lainnya. Nah, dari para ulama salaf menafsirkannya seperti Imam Bukhari yang juga minas salaf, yaitu katakanlah setiap orang itu beramal sesuai dengan niatnya, ala syakilatihi ala niyatihi. Jadi ini penafsiran Al-Imam Al-Bukhari. Seperti tadi kita katakan ada penafsiran lain, sebagian ulama itu menafsirkannya dengan tariqah, ala tariqatihi. Sehingga sering kita mendengar orang mengatakan bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan tata caranya. Sehingga enggak boleh menyerahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, semuanya memiliki keahlian masing-masing, maka seseorang melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya, bukan melakukan sesuatu yang bukan menjadi keahlian dia. Orang yang tidak memiliki keahlian di dalam ilmu agama, jangan mengajarkan ilmu agama, maka akan merusak. Nah, itu akan merusak. Nah, seperti halnya dalam urusan duniawi, seseorang yang nggak bisa memperbaiki TV, jangan memperbaiki TV, hancur TV-nya nanti. Seseorang yang nggak bisa memperbaiki atau membangun rumah, jangan bangun. Nanti kalau dia bangun masih seminggu sudah roboh rumahnya. Kenapa? Karena dia nggak memiliki keahlian di bidang itu. Tapi Al-Imam Al-Bukhari di sini beliau memaknainya, dan bukan hanya Imam Bukhari, tetapi juga para ulama salaf dan khalaf juga, itu ada yang beliau menafsirkannya dengan ala niyatihi. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi ay ala niyatihi, sesuai dengan niatnya. Nafaqatur rajuli ala ahlihi yahtasibuha sadaqah. Niatnya seorang laki-laki, nafkahnya seorang laki-laki terhadap keluarganya. Keluarga ini mencakup zaujah, istri,
dan juga anak-anak yang belum baligh. Nafkahnya seorang laki-laki terhadap keluarganya, istri dan anaknya, yang dia melakukannya itu ikhlas karena Allah, mencari pahala dari Allah, maka itu adalah sedekah. Artinya dia bernilai pahala. Jadi nafkah dibahasakan sedekah yang menunjukkan bahwa itu akan mendapatkan pahala indallah. Ini merupakan peringatan dari Al-Imam Al-Bukhari kepada para kepala rumah tangga, yaitu suami atau bapak, untuk tidak lupa mengikhlaskan niat di dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Memang seperti yang tadi kita sampaikan di awal, jika seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tanpa niat, itu sudah sah. Sudah sah itu dengan pengertian kewajibannya sudah gugur. Nah, kewajiban dia memberikan nafkah istri dan anak sudah gugur. Tetapi jika tidak disertai dengan niat ikhlas, maka suami itu tidak mendapatkan pahala. Sangat kasihan. Maka para istri harus mengingatkan kepada suaminya. Nah, dan para suami harus paham tentang masalah ini. Nah, terkadang seorang suami itu dia banting tulang kerja di seluruh hari, kadang ada bahkan sebagian itu malam pun dia tetap bekerja, alasannya demi istri dan demi anak. Tetapi begitu mendapatkan hasil untuk kemudian diberikan istri dan anaknya sebagai nafkah, dia nggak niat. Nah, pokoknya kasih gitu saja tanpa ada niat lillahi ta'ala. Maka si suami itu akan rugi besar. Rugi besar. Kenapa dikatakan rugi besar? Karena memberikan nafkah istri dan anak itu kan amalan wajib, bukan amalan sunnah. Yang pahalanya itu sangat besar. Pahalanya sangat besar sekali. Apabila si suami nggak niat, maka pahala amalan wajib memberi nafkah istri anak itu nggak ada. Jadi capeknya dia tidak akan membawa kebaikan dia nanti di akhirat. Pahala ini kan kepentingannya kepentingan akhirat. Kepentingannya kepentingan akhirat, bukan kepentingan duniawi. Nah, karena pahala itu balasan menyenangkan atas amal soleh yang dilakukan seseorang di dunia nanti di akhirat, balasan nanti di akhirat. Nah, sehingga kita sangat membutuhkan pahala ini untuk kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Maka sangat penting pahala ini bagi kita. Nah, maka kalau seorang laki-laki misalnya sudah banting tulang kerja siang malam, kemudian dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya, maka dia akan merugi. Nah, apalagi kalau kemudian niatnya itu tidak karena Allah. Nah, dia niatnya tidak karena Allah. Saya bekerja keras biar menjadi kebanggaan istri saya. Istri saya biar semangat, atau biar istri saya biar menganggap saya ini laki-laki yang bertanggung jawab, seorang laki-laki yang bisa mencukupi kebutuhan istri apapun yang dia minta. Kalau tujuannya karena manusia, maka juga dia akan rugi, bahkan lebih rugi dari yang pertama. Kenapa? Karena dia bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tetapi dia mendapatkan dosa atas riya yang dilakukannya. Nah, harus diwaspadai. Jadi niat itu sangat-sangat penting. Menghadirkan niat sangat-sangat penting dalam setiap amal soleh. Dan niatnya harus lillahi ta'ala untuk mendapatkan pahala. Wa qala walakin jihadun wa niyyatun. Ini potongan dari hadis. Awal hadis itu la hijrata ba'dal fath. La hijrata ba'dal fathi. Kemudian Nabi bersabda walakin jihadun wa niyyatun.
tidak ada hijrah yang wajibah. Maksudnya nggak ada hijrah yang wajib setelah Fathu Makkah. Nabi awalnya itu kan umat Islam hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah 10 tahun di Madinah, kemudian Nabi berhasil untuk menaklukkan Makkah, yang dalam peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah, yaitu penaklukan kembali kota Makkah. Setelah itu la hijrata, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa ibni Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawuh sapa Rasulullah, al-a'malu binniyat. Kalau di dalam riwayat yang lain innamal a'malu binniyat, ada kata innama. Dalam riwayat yang di sini al-a'malu binniyat. Al-a'malu utawi pira-pira amal kang bagus iku binniyati kelawan niat. Walikulli mri'in lan iku kedue saben-saben wong ma utawi perkara nawa kang wis niat sapa kullu mri'in. Faman mongko utawi sapane wong iku kanat ana sapa apa hijratuhu, hijrahe man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi, fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilallahi wa rasulihi. Wa man lan utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu, hijrahe man iku li dunya karena donya, yusibuha kang merkoleh sapa man ing dunya, awi mara'atin utawa wong wadon yatazawwajuha kang nikahi sapa man ing imra'ah, fa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ilama maring perkara hajara kang wis hijrah sapa man ilaihi maring man. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan dalam bab tadi, menekankan bahwa setiap amal soleh itu membutuhkan niat untuk sah, dan sebagian itu membutuhkan niat untuk diterima indallah, agar berpahala indallah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh salah satu amal soleh, yaitu berupa al-hijrah. Jadi hijrah, berupa hijrah itu salah satu amal soleh. Nah, barang siapa, beliau mengatakan, barang siapa yang hijrahnya itu ilallahi wa rasulih, artinya karena Allah. Dia hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan itu amal soleh. Itu karena Allah, karena perintah Allah, karena mencari ridha Allah untuk mendapatkan pahala indallah. Maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas amal soleh yang berupa hijrah tersebut. Nah, karena likulli mri'in ma nawa, seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika niatnya itu tidak lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Maka jika niatnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian beliau bersabda, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, untuk dia dapatkan, dia hijrah agar mendapatkan dunia, agar mendapatkan harta, agar mendapatkan kedudukan misalnya di tempat di mana dia hijrah. Jika tujuannya itu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia tuju, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala indallah. Karena ada sebagian orang yang hijrah itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan harta benda.
Jadi hijrah itu kan luar biasa, amal yang luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin yang berasal dari Makkah itu betul-betul mereka meninggalkan semuanya. Mereka memiliki rumah ditinggalkan, mereka memiliki kebun kurma, memiliki harta benda yang berlimpah, mereka tinggalkan. Kemudian mereka pergi ke Madinah dari nol, dari tidak memiliki harta sama sekali. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempersaudarakan sahabat muhajirin dengan ansor, sehingga sahabat ansor ini berbagi harta dengan kaum muhajirin. Itu bagaimana satunya umat Islam ketika itu bersatu padu antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, ada sebagian jika seandainya mereka itu pergi ke sana untuk biar mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan dari kaum Ansar, maka tentu mereka tidak akan mendapatkan pahala. Mereka dapat itu, tetapi mereka nggak mendapatkan pahalanya indallah. Padahal yang lebih penting bagi kita adalah pahala di akhirat, bukan sesuatu yang dunia yang di dunia ini. Kenapa? Karena tidak kekal. Apa yang kita dapatkan di dunia tidak kekal. Kita punya duit, paling nggak lama, sehari habis atau sebulan habis, tidak kekal. Seseorang memiliki kedudukan juga tidak akan kekal. Nggak ada penguasa di dunia ini, baik penguasa yang zalim ataupun penguasa yang muslim, yang saleh, yang kekuasaannya langgeng, nggak ada. Fir'aun memiliki kekuasaan yang sangat besar. Numrud memiliki kekuasaan yang sangat besar, tapi hancur, semuanya hancur. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kekuasaan yang sangat besar. Sebagaimana ayahnya Nabi Dawud juga memiliki kekuasaan yang sangat besar. Raja Dzulqarnain juga memiliki kekuasaan yang besar, tetapi semuanya habis. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar di zamannya, tetapi semuanya itu hancur. Kenapa? Karena memang dunia ini tidak abadi untuk setiap orang di dunia, tetapi akhiratlah yang akan abadi. Karena itu kalau seseorang beramal karena dunia, untuk meraih dunia, maka dia akan rugi. Karena dia tidak akan mendapatkan pahala yang nanti akan membuat dia senang di akhirat. Aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau seseorang hijrah karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Ini karena ada kasus di masa Nabi, ada seorang laki-laki itu dia sebenarnya nggak pengen hijrah, tetapi ada seorang perempuan yang dicintainya, namanya Ummu Qais. Itu dia sangat mencintainya. Ternyata dia hijrah. Jadi perempuan yang dia sukai itu hijrah. Kalau dia nggak hijrah, dia kan nggak bisa menikahi perempuan ini. Maka kemudian dia hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, tujuannya agar bisa menikahi Ummu Qais. Itu tujuan dia. Berarti apa? Ikhlas atau tidak ikhlas? Nggak ikhlas. Bukan lillahi ta'ala, karena dia ingin mendapatkan seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Akhirnya ya dia menikah, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala indallah, sehingga dijuluki muhajiru Ummi Qais. Dia yang hijrah dengan tujuan seorang perempuan, untuk mendapatkan seorang perempuan untuk dia nikahi. Maka Nabi mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesuai dengan niatnya. Dia dapat itu, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Jadi niat
niat, dan niat itu sesuatu hal yang sangat penting dalam setiap amal yang kita lakukan. Amal soleh sekecil pun jangan lupa untuk niat. Kita membaca salam kepada sesama muslim, jangan lupa niat. Kita tersenyum kepada sesama muslim, jangan lupa untuk niat. Kita makan, minum, dan seterusnya, jangan lupa untuk niat. Karena amal yang mubah itu juga bisa berubah menjadi amal akhirat yang berpahala jika seseorang itu niatnya lillahi ta'ala. Nah, sangat penting, sangat penting. Apalagi memberikan nafkah, apalagi hadir dalam majelis ilmu. Jika tidak lillahi ta'ala, maka kita akan rugi. Maka terus istihdar an-niyah, kita berusaha dan berlatih untuk senantiasa menghadirkan niat. Ini seperti sesuatu hal yang kecil ya, seperti hal yang kecil. Tetapi nyatanya kebanyakan orang mengabaikan masalah ini. Jangan dikira semua orang itu kalau beramal dia berniat. Seperti yang tadi, banyak orang tua memberikan nafkah kepada anaknya nggak niat. Banyak seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya nggak niat. Banyak orang yang melakukan amal-amal kebaikan nggak disertai dengan niat. Itu sangat banyak. Dan juga banyak orang yang niat tetapi tidak lillahi ta'ala. Sekali lagi, ini harus betul-betul diperhatikan. Ingatkan diri kita masing-masing, hati kita dipantau agar senantiasa mengikhlaskan niat dalam setiap amal. Ini penentu, salah satu penentu diterimanya amal soleh yang kita lakukan. Kita lanjutkan, ini masih hal yang sama dengan apa yang sudah kita jelaskan. Sehingga kita baca, wa bihi ilaihi qala haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Syu'batu qala akhbarani Adiy bin Thabit qala sami'tu Abdullah ibn Yazid an Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawu sapa Kanjeng Nabi, idza anfaqa tatkalane aweh nafkah sapa rajul wong lanang ala ahlihi ing atase keluargane rajul. Masuk di sini auladu. Yahtasibuha kang amrih ganjaran, golek ganjaran sapa rajul ing nafkah, fahuwa mongko ta rajul iku lahu kete rajul sedekahun utai sedekah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Hakam bin Nafi'in qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala haddatsani Amir bin Sa'd an Sa'd bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka satamani sira iku lan tunfiqa nafaqatan ora aweh nafkah sapa sira nafaqatan ing nafkah suwiji tabtaghi kang nuprih sapa sira biha kelawan nafkah wajhallahi ing ridhone Allah. Wajhallah di sini artinya ridhonya Allah, bukan wajah berarti muka, karena Allah Maha Suci dari memiliki anggota badan. Illa ujirta kajabaten kanjar sapa sira alaiha ing atase nafkah hatta ma taj'alu sehingga barang taj'alu kang dadekaken sapa sira fi mar'atika. Dalam satu riwayat fi mar'atika. Fi di sini al asmaul khamsah ya. Sehingga di sini majrur dengan ya. Jadi bukan fi-nya harfu jar bukan. Fi mar'atika, nanti kalau nggak paham, oh itu kebanyakan fi misalnya, dihapus saja yang satu. Enggak, itu fi mar'atika. Dalam riwayat yang lain itu fi famim mar'atika. Jadi famun langsung. Tidak dibuat al asmaul khamsah tetapi dibuat famun. Fi fami imra'atika. Di sini fi imra'atika. Ing dalam mulut bojo sira, bojo wadon sira. Hadirin rahimakumullah. Ini sudah kita jelaskan tadi.
Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maknanya apabila seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anaknya, yang dia niatnya itu untuk mencari pahala dari Allah, maka bagi dia nafkah itu merupakan sedekah. Artinya berpahala indallah. Kemudian dalam hadis yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atika. Maknanya sesungguhnya kamu itu tidak akan memberikan suatu nafkah, satu nafkah saja yang kamu dalam memberikan nafkah itu mencari ridha Allah, artinya ikhlas karena Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala atas satu nafkah itu sampai apa yang kamu jadikan di mulut istrimu. Jadi satu suapan saja dimakan oleh istri, maka itu akan menjadi pahala bagi suami. Jadi sangat penting ya, satu suapan. Gimana kalau 10 suapan atau dikasih banyak yang semuanya lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, maka si suami akan mendapatkan pahala yang besar. Istri juga demikian. Istri juga demikian, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat. Istri membantu suaminya, yang terkadang itu bukan pekerjaan bukan tugas, bukan kewajiban dari istri. Seorang istri dia memasak, kemudian memasakkan untuk suaminya, untuk anaknya, kemudian dia membersihkan rumah suaminya, menertibkannya, mendidik anaknya, dan seterusnya. Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh istri di rumah. Di sini seorang istri juga harus niat lillahi ta'ala. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat dalam setiap amal, karena itu amal soleh yang dilakukan oleh seorang istri. Kalau seorang istri melakukannya lillahi ta'ala, maka sama sekali tidak merasa keberatan untuk melakukan amal-amal tersebut, pekerjaan-pekerjaan di rumah. Karena tidak kalah pentingnya melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah membantu suaminya. Sebagian istri itu tidak mau membantu suaminya. Sebagian istri dia hanya berpedoman pada fikih, misalnya dia mengatakan ini kewajiban suami, ini suami yang harus nyapu, suami harus yang masak, suami yang harus nyuci pakaian. Istrinya santai-santai sambil ke rumah tetangga, rasan-rasan, membicarakan orang dan sebagainya. Yang seperti itu juga tidak layak, karena suami dia bekerja keras di luar untuk memberikan nafkah istri dan anaknya, sehingga jika si istri membantu pekerjaan suami di rumah, maka itu sesuatu amal soleh bagi si istri. Dan jika dia lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala yang besar, dan dia tidak akan merasa berat melakukannya. Karena apa? Karena dia melihat ada pahala. Dia melihat ada pahala dari setiap yang dilakukannya. Tapi jika si istri tidak demikian, artinya dia tidak tahu bahwa itu berpahala indallah apa yang dia lakukan, maka yang terjadi adalah merasa berat. Dia merasa, saya ini di rumah ini jadi babu ya, misalnya, jadi pembantu atau gimana, nyapu saya, nyapu, masak saya, kemudian nyuci baju saya ini kayak pembantu misalnya. Tidak seperti itu. Kalau dia karena Allah melakukannya, dia nggak akan merasa seperti itu. Justru itu ladang atau kesempatan bagi seorang istri untuk mendapatkan pahala yang besar indallah nanti di akhirat. Karena sebagian istri ada yang menuntut suami untuk menjalankan semua kewajibannya secara sempurna,
Sementara dia sendiri tidak menjalankan kewajibannya kepada suaminya. Ada yang seperti itu. Sehingga menuntut harus ada pembantu. Kalau nggak ada pembantu, nggak mau. Harus ada yang nyucikan bajunya, harus ada yang memasakkan untuk dia. Memang aturan fikihnya begitu. Kalau memang suami, karena untuk memberikan nafkah yang berupa makanan itu kan sudah dalam bentuk sudah matang, sudah siap untuk dimakan. Istri tinggal makan saja, nggak perlu masak dan seterusnya. Tetapi kalau suaminya itu nggak mampu, kalau suaminya kaya raya, mau 5 pembantu disiapkan nggak masalah. Yang satu tukang cuci, yang satu tukang masak, yang satu tukang sapu, nggak masalah. Tapi kalau suaminya Pak Ustadz misalnya, yang tidak punya penghasilan yang besar, kamu menuntut pembantu misalnya, ya hancurlah nggak lama. Keluarganya tidak akan berlangsung lama karena tidak qanaah. Seorang istri tidak qanaah dan tidak mau membantu suaminya. Harus seorang istri yang baik, dia harus qanaah, menerima apa yang ada, menerima apa yang dibagikan untuk dia dari Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Jika dia ridha dengan apa yang ada, kemudian dia mau membantu suaminya lillahi ta'ala, maka itu adalah amal soleh, dan itu yang akan menjadikan keluarga itu bahagia. Karena hancurnya keluarga itu kebanyakan mulainya dari persoalan ekonomi. Banyak yang seperti itu berasal dari persoalan ekonomi. Ada seorang istri yang dia nggak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya, sehingga dia kemudian biar saya saja yang kerja. Akhirnya dia kerja ke luar negeri, kerja ke tempat jauh, nggak bisa bersama suami dan anaknya, nggak bisa mendidik anaknya, nggak bisa dia kemudian melakukan maksiat-maksiat, safar tanpa mahram dan seterusnya, sehingga madharatnya akan sangat besar. Ada sebagian istri yang karena nafkah suaminya itu kurang, akhirnya melirik suami orang misalnya, atau dia cari laki-laki yang kaya, itu kok kayaknya enak, dia kayaknya kok enak, suaminya kaya, kenapa nggak dari awal kamu cari suami yang kaya, kan gitu. Semestinya kan harusnya tahu sebelum dia menikah, kalau dia memang tipe orang yang membutuhkan nafkah yang besar, ya cari suami yang kaya. Kalau dia tipe seorang perempuan yang memang qanaah, ridho dengan nafkah yang sedikit, ya silahkan untuk menikah dengan orang yang pas-pasan dari sisi kehidupannya. Tapi ya disesuaikan dengan diri dia. Kalau enggak ya sampai tua enggak nikah-nikah. Misalnya seorang perempuan, dia setelannya tinggi, nafkahnya ingin misalnya 100 juta per hari misalnya, atau per bulan misalnya, atau 50 juta per bulan, tetapi dia sendiri wajahnya dipandang juga enggak sedap misalnya, akhlaknya juga kurang bagus, ya gimana seperti itu? Artinya apa? Ini bukan itu yang kita maksud, tetapi semuanya itu kalau qanaah, seorang istri itu qanaah, menerima dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya, sebenarnya cukup ya. Orang itu diberikan nafkah besar atau kecil itu sebenarnya cukup, hanya menyesuaikan saja. Jadi kalau nafkahnya besar, makannya ya daging, ikan, pokoknya yang mewah-mewah. Kalau nafkahnya kecil, ya setiap hari pakai sayur terong lah, daun singkong. Artinya kan cukup juga. Dan apa yang ada di dalam misalnya sate, ada dalam daging, itu juga ada dalam daun singkong kan misalnya. Itu
sudah tercukupi, Allah Maha Kuasa. Jadi semua apakah orang miskin kemudian dia menjadi nggak sehat? Bisa sehat mereka. Kenyataannya orang miskin kuat-kuat badannya. Mereka makannya bukan daging-dagingan tetapi badannya juga kuat. Karena gizi itu ada di semua jenis makanan. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ngatur saja. Kalau orang itu misalnya setiap hari makan ikan, ikannya yang ikan basah yang mahal, ya kita ikan asin. Kan tinggal begitu saja. Tinggal menyesuaikan dengan nafkah yang diberikan suami kepada dia. Dan dia kalau menerima, dia akan bisa menikmatinya. Dia akan bisa menikmatinya, dia akan bisa merasakan kebahagiaan dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kita bicara tentang suami istri yang harus saling ikhlas, ya, ikhlas di dalam melakukan kegiatannya. Suami memberi nafkah kepada istri, istri juga harus ikhlas di dalam melakukan amalan-amalan yang sifatnya membantu suaminya, apalagi yang itu merupakan kewajiban dari istri. Maka dia harus melakukannya semuanya karena Allah, bukan karena suaminya atau bukan karena orang lain, biar dipuji oleh tetangganya, seorang istri yang hebat, seorang istri yang sabar, seorang istri yang tahan banting, bukan agar dibilang orang begitu, tetapi agar dia mendapatkan pahala indallah. Hadirin rahimakumullah. Sampai di sini tersisa satu bab, insya Allah akan kita selesaikan besok, dan kita akan berpindah lanjutan dari kitab ini, Kitabul Ilmi, juga masih dalam kitab yang sama, ternyata berurut ya. Kitabul Iman, kemudian memang langsung masuk pada Kitabul Ilmi. Insya Allah kita lanjutkan kitabnya, insya Allah akan kita cetak, dan yang dari jauh akan kita share melalui grup. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.